Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus penganiayaan terhadap anak, kita sudah tersambung dengan Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mbak Almira. Ya pagi, Bapak. Ini bagaimana perkembangan kasus penganiayaan ini, Pak? Ya, jadi kami laporkan bahwa hari kelima saat ini korban Adi RS masih menjalani perawatan dan rawat inap di rumah sakit di Pematang Siantar. Dan Polres Simalungun melalui kedokteran Polres Simalungun selalu melakukan kegiatan kontrol dan pengawasan serta berkoordinasi dengan tim dokter yang ada di rumah sakit untuk memantau dan melihat perkembangan dari RS ini selama di rumah sakit. Kami laporkan juga bahwa memang selama 5 hari ini kondisi yang bersangkutan saat ini stabil dan sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pada saat hari pertama, hari kedua masuk ke rumah sakit. Demikian, Mbak Almira. Bagaimana ceritanya, Pak, dari mulai penganiayaan hingga akhirnya korban dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan? Seperti apa, Pak? Ya, jadi kejadian ini terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 pukul 16 sore, 16.00 atau jam 4 sore. Nah, pada saat kejadian itu masyarakat atau tetangga kiri kanan belum ada yang mengetahui karena memang di kampung itu, di desa itu jarak rumah tidak terlalu rapat. Nah, masyarakat yang ada di seputaran TKP agak heran kenapa sampai tengah malam mendengar suara anak-anak yang masih menangis. Nah, sekitar pukul 23 malam, jam 11 malam, tetangga curiga kenapa anak ini selalu menangis dan tidak henti-hentinya. Dan kemudian dapat informasi ada perbuatan penganiayaan dilakukan oleh si pelaku. Sehingga pada saat itu saksi ini memberitahukan kepada kepala dusun dan malam itu memberikan informasi kepada kita Polres Simalungun. Dan pada pagi harinya Polsek setempat Seribu Dolok langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku serta membawa korban ke puskesmas. Karena itu adalah suatu kecamatan, tindakan pertama adalah membawa korban ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan pertama dari puskesmas. Setelah itu dari Polsek kemudian dibawa ke Polres Simalungun, baik korban dan pelaku. Dan setelah dilakukan pemeriksaan intensif kepada si pelaku, keesokan harinya di tanggal 5 Oktober hari Kamis, setelah 24 jam yang bersangkutan langsung kita lakukan penahanan di RTP Polres Simalungun. Dan korban langsung kita bawa ke rumah sakit di Pematang Siantar untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik dari tim dokter di rumah sakit. Demikian, Mbak. Berarti pelaku merupakan bibi dari korban, ya Pak? Dan apakah korban ini tinggal bersama pelaku? Ya, jadi antara pelaku dan korban ini masih punya hubungan kekerabatan saudara yang masih cukup dekat. Jadi pelaku ini adalah tante atau bibi si korban. Suami si pelaku ini adalah adik almarhum ayah si korban. Jadi adik RS ini merupakan seorang anak yang sekitar 6 bulan yang lalu baru ditinggal meninggal oleh ayahnya. Sementara ibu kandungnya sejak 2019 pada saat mereka masih berumur 2 tahun kurang itu sudah ditinggalkan oleh ibunya dan sampai sekarang belum kembali. Sehingga si korban ini bersama kakaknya dirawat oleh tantenya yang lain, bukan tante yang pelaku ini. Nah, selama 3 bulan terakhir, korban ini dirawat dan dijaga oleh pelaku yang tinggal di Kecamatan Silimakuta, Seribu Dolok, Kabupaten Simalungun. Selama kurang lebih 3 bulan ini, korban ini tinggal bersama si pelaku dan suaminya, dan kejadian itu terjadi di hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Jadi kurang lebih baru 3 bulan lebih sedikit lah si korban ini tinggal dan dijaga oleh si pelaku. Demikian, Mbak. Berarti memang 3 bulan terakhir ini pelaku bersama korban ya Pak, dan tadi Bapak juga sempat menjelaskan bahwa kondisi korban saat ini sudah mulai membaik. Terkait kekerasan terhadap anak Pak, marak terjadi, apa himbauan Anda kepada orang tua?
Ya, jadi kepada Bapak Ibu yang memiliki anak serta kepada seluruh warga masyarakat, perlu kita pahami, kita sadari bahwa anak-anak ini adalah kelompok rentan. Mhm. Dia masih muda, masih belia, tentu harus mendapatkan perlindungan yang maksimal dari kita yang orang tua. Jangan kemudian anak ini karena mungkin dalam situasi kenakalan, kemudian kita sebagai orang tua gampang emosi. Anak-anak ini adalah orang-orang yang harus kita sayangi, kita lindungi, kita jaga, kita ayomi. Tentu mendidiknya tidak harus dengan kekerasan. Mendidiknya tidak harus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan eh, kekerasan fisik kepada si anak-anak ini. Jadi kepada kita semua tentu butuh kesabaran, kebijaksanaan untuk bagaimana anak-anak kita atau putra-putri kita yang masih di bawah umur yang harus mendapatkan perhatian itu bisa kita didik dengan baik tanpa harus dengan melakukan kekerasan. Demikian Mbak Almira. Mhm. Dan kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya Pak. Jika masyarakat melihat atau mengetahui kasus serupa, kemana mereka bisa melapor? Ya, jadi kami dari Polres Simalungun terdiri dari memiliki 17 polsek yang tersebar di 32 kecamatan, dan kami juga memiliki Babin Kamtibmas yang memiliki daerah binaan-binaan. Tentu Babin Kamtibmas kami ini memiliki hubungan kedekatan dengan masyarakat di desa binaannya. Babin Kamtibmas kami ini orang-orang yang tentu selalu beraktivitas, menerima informasi, memantau situasi di daerah binaannya masing-masing. Sehingga kepada masyarakat, apabila mengetahui, mendengar, ataupun sebagai korban, jangan ragu-ragu untuk bisa menghubungi Babin Kamtibmas. Atau bahkan mungkin bisa langsung menghubungi nomor saya sebagai Kapolres. Kebetulan kita juga dalam kegiatan-kegiatan Jumat Curhat, dalam kegiatan-kegiatan Minggu Kasih, dalam kegiatan sambang ke desa-desa, kami sebagai Kapolres tidak segan-segan untuk memberikan langsung kepada masyarakat nomor handphone yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila ada informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian. Tentu dengan kecepatan informasi yang diberikan kepada kami kepolisian tentu akan lebih mempercepat untuk memerintahkan anggota atau untuk menghubungi korban untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian lainnya. Demikian Mbak Almira. Baik, terima kasih Bapak Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung atas waktunya. Bersama kami, salam presisi. Terima kasih Mbak, salam presisi.